554044, Prodi Tata Tulis Bahasa Indonesia 4A, mata kuliah keterampilan membaca, dosen pengampu Bunda Umul Khair MPD. Saya di sini akan menjelaskan materi kelas 7 semester genap Kadit 3.11. Mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Adapun indikator yang saya bahas, yang pertama, pengertian fabel atau legenda. 2. Ciri-ciri cerita fabel atau legenda. 3. Struktur teks cerita fabel. 4. Langkah-langkah memahami isi cerita fabel. 5. Langkah menceritakan kembali isi fabel. Yang keenam, unsur-unsur cerita legenda. 7. Jenis-jenis cerita legenda. Yang terakhir, contoh cerita fabel atau legenda. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian cerita fabel. Cerita fabel adalah salah satu bentuk cerita tradisional yang menampilkan binatang sebagai tokoh cerita, tetapi berperilaku menyerupai manusia. Jadi binatang-binatang yang ada dalam cerita tersebut dapat berpikir dan berinteraksi layaknya perkumpulan manusia. Tak hanya itu, permasalahan hidup dalam cerita tersebut juga seperti dalam kehidupan manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika, berperasaan, berbicara, bersikap, bertingkah laku, dan lain-lain. Sebagaimana hal manusia dengan bahasa manusia. Hal itu berarti manusia dan berbagai persoalan manusia itu diungkapkan lewat binatang menceritakan cerita. Dalam cerita fabel biasanya membawa pesan-pesan moral bagi manusia. Pesan-pesan moral tersebut antara lain tanggung jawab, kejujuran, disiplin, amanah, dan sebagainya. Ciri-ciri cerita fabel. Yang pertama, bersifat fiksi. Yang kedua, tokoh-tokoh karakter yang berperan di dalam fabel para binatang. Yang ketiga, watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, atau seperti watak manusia. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. Yang kelima, menunjukkan penggambaran moral fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Yang keenam, ciri bahasa yang digunakan yaitu seperti kalimat naratif, kalimat langsung, menggunakan kata-kata sehari-hari dalam situasi tidak formal seperti bahasa percakapan. Yang ketujuh, mengandung amanat serta pesan berharga untuk pembaca. Selanjutnya, struktur teks cerita fabel. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu, sekaligus sebagai awalan masuk ke tahap berikutnya. Yang kedua, komplikasi. Dalam komplikasi, tokoh utama berhadapan dengan masalah. Komplikasi merupakan bagian dari inti cerita fabel tersebut. Bagian yang memang sengaja harus dibuat pokok masalah dari cerita. Yang ketiga, resolusi. Resolusi adalah kelanjutan dari komplikasi, yaitu pemecahan masalah. Masalah yang ada pada komplikasi harus dipecahkan di sini dengan cara kreatif. Yang terakhir, koda. Koda sendiri berisi perubahan yang terjadi pada setiap tokoh yang bermain dan pelajaran yang bisa kita petik dari cerita tersebut. Selanjutnya, langkah memahami cerita fabel. Yang pertama, membaca cerita fabel dengan cermat. Yang kedua, mencatat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita fabel dan perwatakannya. Yang ketiga, mencatat latar
cerita fabel mulai latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, mencatat alur atau rangkaian kejadian dalam cerita. Yang terakhir, mencatat gagasan pokok yang ada dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya ada juga langkah menceritakan kembali isi cerita fabel. Yang pertama, baca fabel dengan cermat dari awal sampai akhir. Yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Ini akan membantu kamu dalam menceritakan kembali isi fabel. Saat menceritakan kembali isi cerita fabel, si pencerita harus mengacu pada tema, tokoh, sifat tokoh, dan latar fabel yang didengarkan atau dibaca tersebut. Yang ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam fabel secara garis besar saja. Yang keempat, menceritakan kembali isi fabel dengan kalimatmu sendiri, namun harus sesuai dengan isi dan urutan fabel yang kamu dengar atau baca. Tokoh dan latar cerita yang kamu ceritakan juga harus sama dengan tokoh dan latar fabel yang didengar atau dibaca. Baiklah, selanjutnya ada juga contoh cerita fabel seperti cerita fabel Kancil dan Anjing Pemburu, seperti kelinci, sombong, dan kura-kura. Ada juga si kancil mencuri ketimun dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya pengertian cerita legenda. Cerita legenda merupakan salah satu cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian masyarakat adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Cerita legenda juga dianggap sebagai sejarah kolektif walaupun karena tidak tertulis, maka kisah legenda tersebut mengalami distorsi sehingga sering jauh berbeda dengan kisah aslinya. Cerita legenda dikaitkan dengan tokoh sejarah dan juga dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, serta keistimewaan dari tokoh tersebut. Cerita legenda juga didefinisikan dengan cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri cerita legenda. Yang pertama, pembuat cerita menganggap kejadian sungguh pernah terjadi. Yang kedua, bersifat sekuler atau keduniawian, terjadi pada masa yang belum begitu lampau dan bertempat di dunia yang dikenal saat ini. Yang ketiga, tokoh utama dalam legenda adalah manusia. 4. Sejarah kolektif, maksudnya sejarah yang mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dari kisah aslinya. Yang kelima, bersifat migrasi, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda. Bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu. Baiklah, selanjutnya yaitu unsur-unsur cerita legenda. Yang pertama, tema, gagasan dasar yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks tersebut. Yang kedua, tokoh, para pelaku yang terdapat dalam sebuah cerita fiksi. Tokoh dalam cerita menempati posisi strategis sebagai pembawa dan penyampai pesan, amanah, atau sesuatu yang sengaja ingin disampaikan kepada pembaca. Yang ketiga, alur atau plot, peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam cerita yang tidak bersifat. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita legenda. Yang pertama, legenda setempat. Legenda ini berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat, dan bentuk topografi. Legenda setempat biasanya menceritakan bagaimana terbentuknya suatu daerah atau permukaan
legenda Danau Toba, dan legenda Gunung Tangkuban Perahu. Yang kedua, legenda alam gaib. Legenda ini merupakan biasanya terbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan dialami oleh seseorang di masyarakat. Fungsi dari legenda ini adalah meneguhkan kebenaran atau kepercayaan rakyat tentang sesuatu yang bersifat tahayul. Yang ketiga, legenda keagamaan. Legenda keagamaan adalah legenda yang menceritakan tentang orang-orang suci, sehingga legenda ini umumnya mengangkat cerita yang terjadi pada masa lampau yang lebih kental dengan nilai religius. Salah satu contoh legenda ini adalah kisah para wali songo. Yang keempat, legenda perseorangan, yaitu legenda yang berkaitan dengan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu. Salah satu legenda perseorangan yang cukup terkenal adalah legenda Malin Kundang, dan adalah legenda Roro Jonggrang. Selanjutnya yaitu contoh dari cerita legenda tersebut seperti cerita legenda Keong Mas, cerita legenda Danau Toba, cerita legenda Batu Menangis, cerita legenda Sang Kuryang, dan lain sebagainya. Itulah dapat saya sampaikan atau jelaskan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.